Kelas Pak Cece sampai jam berapa? Pak boleh tahu? Belum tahu lah, Pak. Ntar Belum saya tahu. tanyain dulu ke teman-teman ya, Pak. Oh, Anda nggak ikutan di tes grup di kelas itu? Iya, Pak, izin dulu. Jadi gak ikut. Soalnya ini disuruh Gini masuk doang. kerja lembur. Ya, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisa struktur. Ini pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Kalau kita minggu depan UTS, benar nggak UTS nggak minggu depan? Betul, UTS Pak. kan? Betul. Saya juga nggak keras ya tiba-tiba ke UTS. UTS nanti saya akan membahas tentang modulus UTS bobotnya dari keseluruhan 30%. Ya. Oke. Saya akan membahas tentang modulus elastisitas. Tegangan, lalu ada inersia, gerak benda, atau gitu. Ya, kisi-kisi UTS nanti saya tentang ini, gerak benda, rotasi, dan translasi. Oke. Lalu deformasi, metode integrasi ganda, dan bukan deformasi, defleksi, metode integrasi ganda, dan defleksi metode momen area. Ya. Hanya 5. Ya. Nanti insya Allah kita tes tentang ini. UTS-nya sifatnya take home. Tulis tangan menggunakan classroom. Oke. Tesnya seperti tugas biasa, tulis take home, tulis tangan, dan dikumpulnya menggunakan classroom. Sumo saya pakai hanya sebagai formalitas. Lalu materi yang akan kita bahas nanti di seputaran modulus elastisitas, tegangan, regangan, dan inersia. Lalu ada gerak benda, translasi dan rotasi. Lalu ada defleksi, metode integrasi ganda, dan yang terakhir metode momen area. Nah, integrasi ganda udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sedangkan metode momen area akan kita bahas hari ini. Oke, ada yang tanyakan? Siap, cukup, Pak. Oke, jangan khawatir. Soalnya take home. Saya juga kasih waktu sekitar, nanti kita lihat. Take home dengan Google Chrome, durasi saya juga paham, banyak yang kerja juga. Jadi saya kasih durasi waktu sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Ya. Ya.
cukup ya. Mudah-mudahan bisa ngerjain semuanya. Langsung kita ke materi. Kita akan membahas deformasi struktur balok menggunakan metode momen area. Ya. Sudah kita bahas sebelumnya metode integrasi ganda. Stop share. Share lagi. Nah. Ini metode integrasi ganda sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kayaknya udah saya upload ya di YouTube. Silahkan cek lagi. Ini metode momen area akan kita bahas hari ini. Dua metode ini akan jadi bahan untuk UTS. Sedangkan dua metode selanjutnya, metode singularitas dan metode energi elastis, akan kita bahas setelah UTS. Oke, kalau integrasi ganda kita hubungannya sama integral, ya, integral cukup mudah. Dan sekarang kita akan membahas defleksi menggunakan metode momen area. Ya. Oke. Untuk dapat menghitung suatu landutan, maka kita harus tahu mengenai modulus elastisitas dan inersia penopang. Modulus elastisitas berkaitan dengan kekuatan bahan. Oke. Berkaitan dengan kekuatan bahan. Berkaitan dengan kekuatan bahan. Berkaitan dengan kekuatan bahan. Nah, modulus elastisitas berkaitan dengan kekuatan bahan. Nah, makanya satuannya Newton milimeter, ya, atau gaya dikalikan jarak. Oke. Sedangkan inersia berkaitan dengan dimensi. Oke. Berkaitan dengan dimensi. Nah, makanya satuannya adalah milimeter pangkat 4. Oke. Biasanya modulus elastisitas itu kalau baja 2 kali 10 pangkat 6 milimeter, lalu ada kalau di beton berarti kita kenal ada yang namanya mutu beton K250, mutu beton K berapa, mutu beton FC 200, FC 20, FC 25, itu kaitannya dengan modulus elastisitas. Inersia kaitannya dengan dimensi, makanya ada 1/12 BH pangkat 3, 1/12 BH pangkat 3, ada 1/3 BH, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan dimensi. Oke.
Bagaimana cara menentukan modulus elastisitas? Modulus elastisitas dari penampang balok tergantung dari bahan yang digunakan. Misalkan baja, maka biasanya adalah 200.000 megapascal atau 2 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Nih, kalau nggak salah segini ya. Jangan cek lagi. Nah, kalau beton, modul elastisitasnya kita cari dengan 4.700 dikalikan dengan akar FC. Atau biar nggak pusing, FC pangkat 0,5 sama aja. Dimana satuannya adalah megapascal. FC ada yang kerja di kontraktor. FC itu apaan? Coba saya tanya siapa ya? Ramzi Farhan, ada Ramzi Farhan? Ujang Septian. Ya Pak, gimana? Ya, hadir Pak. Ujang Septian coba bantu saya. FC beton Siap. itu apa maksudnya? Mutu beton Pak. Mutu beton. Satuannya apaan? Bukan kilogram, bukan. Apa? Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu? Gak perlu istighfar, tenang aja. Apa coba? Contoh. Apa? Anda kerja di proyek apa enggak? Apa di luaran? Proyek Pak. Coba di proyek, oke. Coba mutu beton yang Anda pakai, Anda kerjaannya di beton, baja atau apaan? Pakai mutu K Pak. K. Kalau K satuannya apa? Ya. Satuannya Ya, apa kalau K? Pak. K berapa? Ujang Septian. Siap. Kalau mutu K pakainya persen Pak. Kamu Oh, satuannya. Biasanya di persen kan. Oke. Tuh. Maksudnya beton yang Anda pakai biasanya mutu berapa? K atau berapa ya? K350, K400, K250 Pak. Nah, itu adalah mutu beton. Nah, mutu beton K itu berdasarkan PBI 1971 ya. Nah, satuannya adalah kilogram per sentimeter persegi. Selain K juga ada yang namanya FC. Nah, FC ini satuannya adalah mega apa? Ayo, mana Ujang? Siapa? Mega apa nih kalau FC? Mega itu Pak MPA atau mega apa? Mega tekstil. Megapiksel. Iya. Megapiksel mah itu ukuran gambar. Mega apa? Ya MPA itu Pak. MPA. Iya, mega apa? MH. Mega pas. Mega pas. Ya mega itu. Iya, mega apa? Mega apa? Ayo. Mega pas. Ayo. Megapascal Pak. Megapascal. Betul. Ini FC satuannya adalah megapascal. Ya. Oke. Satuannya di sini biasa singkatan. Sama lah MPA kan megapascal. Ya, terima kasih Ujang. Ya. Bisa kilogram per sentimeter pangkat 2 atau MPA.
Nih, kalau beton bisa megapascal pangkat 2 atau sentimeter pangkat 2 atau megapascal. MPa. Kalau MPa itu FC, kalau kilogram per sentimeter itu menggunakan K. Ada kita kenal, ada K300, ada K200, ada K175. Itu satuannya adalah kilogram per sentimeter persegi. Oke. Next. Sorry. Oke. Jadi saya ulangi. Modulus elastisitas tergantung dari bahan yang digunakan. Ya. Menggunakan struktur baja atau beton. Baja, kalau baja elastisitasnya biasanya di angka 200.000 megapascal atau 2 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter, kalau nggak salah, silahkan dicek lagi. Atau apabila menggunakan beton, maka modulus elastisitasnya dapat dicari dengan 4.700 dikali akar FC. Ya, di mana hasilnya adalah dalam satuan megapascal. Lalu momen inersia. Momen inersia merupakan hasil kali antara massa terhadap kuadrat jarak pada titik poros. Ya, kita sudah belajar mengenai rotasi dan translasi. Itu adalah cara untuk menghitung nilai inersia. Ya, lalu apabila bendanya diskrit, benda itu ada dua, ada diskrit, ada pejal. Kalau pejal itu satu, kalau diskrit itu terdiri dari beberapa titik. Sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Maka bisa kita cari apabila bendanya diskrit, maka nilai inersia adalah total dari nilai-nilai inersia, nilai-nilai rotasi. Oke, kita langsung ke contoh. Kita hari ini akan mengukur defleksi menggunakan metode momen area. Ya. Kita mulai dari contoh. Nih, ada contoh, ada sebuah balok sederhana. Coba pada A tumpuan apa? Bantu saya coba. Didih Lesmana ada? Didih Lesmana? Halo? Didih Lesmana ada? Ya, halo. Oke. Didih Lesmana, coba bantu saya. Ini titik A itu tumpuan apa? Titik A, tumpuan sendi. Tumpuan sendi. Kalau titik B, tumpuan roll. Tumpuan roll. Oke, ada beban P sebesar 100 kN. Ini beban terpusat apa beban merata? Beban terpusat. Beban terpusat. Oke, apabila A ke P dan P ke B adalah simetris, berarti reaksinya berapa? Setengah? Nah, apa? 50. Ya, 50. Oh, 50. Seandainya semuanya simetris nih. Semuanya simetris. Bebannya cuma satu. Berarti RA sama dengan berapa? Reaksi yang terjadi di sini berapa? Kalau P-nya 100. 50. Adalah setengah? Setengah apa? 50. Setengah? Ayo. Setengah dari P. Setengah dari P ya. Nah, oke, terima kasih. Silahkan di close. Nah ya. Jadi apabila ada
balok sederhana berbentuk simetris begini, bebannya di tengah-tengah, maka RA akan sama dengan RB. Ya. Apabila aksinya adalah 100, maka 100 ini setengahnya akan dipikul oleh titik A dan setengahnya lagi akan dipikul oleh titik B. Ya. Berarti di sini akan ada reaksi sebesar setengah P ya. Ini ada reaksi sebesar setengah P. Satu per 2 P. Ya, ini juga sama, setengah P. Berarti kalau bebannya 100, maka RA sama dengan 50. Demikian juga RB sama dengan 50. Oke. Ya, reaksinya adalah 50-50. Sekarang hitung momen maksimum yang terjadi pada pembebanan. Momen itu apa? Coba bantu saya. Siapa ya? Bantu saya. Muhammad Iqbal. Ada Muhammad Iqbal. Halo? Ada Muhammad Iqbal? Halo Pak, halo. Ada. Ya. Saya tanya nih. Momen itu apaan sih? Makhluk apa itu momen? Momen. Makhluk apa itu momen? Momen adalah gaya dikalikan dengan apa? Muhammad Iqbal? Ya Pak. Momen itu apaan? Kurang tahu. Momen. Kurang tahu. Oke, makasih. Momen adalah momen maksimum adalah momen adalah gaya dikalikan jarak. Dikalikan jarak. Momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Nah, oke. Apa balik? Untuk menghitung defleksinya, pertama kita harus menghitung momen maksimum. Ya, kita tahu bebannya adalah beban terpusat. Nah, beban terpusat, maka momen maksimum yang terjadi akan berada di tengah-tengah. Ya, berarti besar momen maksimum adalah reaksi pada A dikalikan dengan setengah bentang. Berapa? Setengah bentangnya berapa ini? Coba bantu saya jawab. Siapa ya? Dini Apriliani ada? Halo? Dini Apriliani? Iya Pak, ada. Oke. Kita kebingungan nih. Di sini momen maksimumnya berapa sih? Berapa momen maksimum yang terjadi di sini? Momen adalah tadi saya apa bilang? Gaya dikalikan dengan Jarak Oke, gayanya berapa? 100. 100. 100 berarti kalau 100
titik A menanggung berapa nih dari 100 itu? Apa, Pak? Kalau gayanya 100, nih, berapa yang dipikul oleh titik A? 50. 50. Oke. Nah, momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Sorry, maksudnya momen gaya dikalikan jarak. Sementara momen maksimum adalah reaksi dikalikan dengan setengah jarak. Jaraknya berapa di sini? 5 meter. 5 meter. Berarti momen maksimumnya berapa? RA-nya berapa? Tadi RA-nya Anda bilang berapa? RA-nya ada berapa di sini? Oke, berarti di sini ada RA-nya berapa? RA-nya 50. 50. Terus, 50 ya. 50. Dikalikan dengan setengah bentang. Karena ini simetris. Jadi, momen maksimumnya berapa? 50 dikalikan 5. 5. Berapa? 250. 250. Oke, betul ya. 250. Satuannya apa kalau momen? Satuannya apa kalau momen? Kan tadi momen itu gaya dikali jarak. Betul kan? Ya. Nah, satuannya apa tuh? Hmm, Satuannya apa? Ayo. Momen satuannya apa? kita Gaya satuannya apa? Jangan dulu gak tahu loh. Gaya satuannya apa ini? Gaya interjet satuannya apa? Kilo? Lihat nih. KN. Anda lihat slide saya kan? Halo? Ini? Ya. Nah. P ini satuannya apa nih? KN. KN itu apa? Kilo? New? Kilonewton. Kilo Newton. Ya, berarti RA yang terjadi adalah setengah dari P kan? Ya. Nah, berarti berapa di sini? 50 apa? 50. 50 apa? 50 kilonewton. Ya, 50 kilonewton. Nah, sekarang, momen maksimum. Momen adalah reaksi dikalikan dengan setengah bentang. Bentangnya satuannya apa? Lihat, kelihatan di sini? Ya, 5 meter. 5 meter. Oke, betul ya. Jadi 50 dikalikan dengan 5 meter. 5 meter. Jadinya berapa? 250 Oke, 250 meter. Nah, kilonewton dikalikan dengan M menjadi 250 kilonewton meter. Nah, itu ya. Jadi satuan dari momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Oke, terima kasih Dini. Silahkan di turn off microphone. Oke. Next. Setelah itu, sudah kita ketahuan momen maksimumnya adalah 250 kN meter. Kita jadikan momen maksimum ini
kita asumsikan menjadi sebuah beban. Ya, kita jadikan Q ini menjadi sebuah beban. Nah, karena si momen tadi ngebentuk sebuah segitiga, ya, maksudnya si momen maksimum ini kita jadikan sebuah beban. Ini ya. Oke, saya analogikan. Berarti si momen maksimum kita jadikan sebagai beban. Oke, kita cari dulu. Kita buat tumpuan apa? Sendi. Ini ada tumpuan rod. Nah, bentuknya kayak gimana nih momen maksimum? Bentuk apa nih? Coba bantu saya jawab. Ihsan Said, ada Ihsan Said? Halo, Ihsan Said? Halo. Halo Ihsan Said? Ada Ihsan Said? Halo Ihsan Said? Ihsan Said? Ihsan Said tolong jawab. Nggak ada Ihsan Said? Saya keluarkan dari room nih. Ihsan Said ada? Halo Ihsan Said? Oke. Saya keluarkan dari room ya. Muhammad Fajri ada? Muhammad Fajri? Ada apa? Oke. Saya ada pertanyaan sederhana nih. Ini momen maksimum bentuknya apa nih? Momen maksimum bentuknya Apa ini? segitiga apa? Bangun apa? Segitiga. Segitiga. Segitiga apa nih? Segitiga sama kaki, siku-siku, sama sisi. Segitiga sama kaki. Oke, terima kasih Fajri. Ya, tuh ya, ini si momen maksimum membentuk sebuah segitiga sama kaki. Ya. Si momen maksimum ini kita jadikan menjadi sebuah beban merata. Oke, kita buat di sini sebuah segitiga. Oke, berarti di balok ini ada beban berbentuk segitiga. Ya, dengan nilai Q dengan nilai Q sama dengan Q sama dengan 250 kilonewton meter. Q-nya Q kecil. Q kecil. Ya, si momen maksimum tadi kita rubah menjadi sebuah beban berbentuk segitiga. Oke.
kita tentukan, kita bagi dua. Ini beban, jadi bagi dua. Berarti yang ini apa bentuknya? Ada yang tahu rumusan kalau segitiga sama kaki dibagi dua menjadi apa? Jadi segitiga apa? Coba bantu saya jawab. Muhammad Alfian ada? Ya ada Pak. Nih, ini ada sebuah segitiga sama kaki. Kita potong tengahnya. Iya. Ya, kita potong tengahnya. Berarti di sini jadi apa? Jadi apa di sini? Trapesium. Jadi trapesium. Masa trapesium? Jadi apa? Apakah dia menjadi segi 4? Ini segi berapa nih? Sebelah sini sama sebelah sini apa? Oh. Segitiga sama sisi. Segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Oke, rumus luas segitiga apa? Tengah? Rumus Tengah? Tengah apa? Tengah apa? Ayo. tengah alas kali tinggi. Tengah alas kali tinggi. Oke. Kita rubah ya, berarti di sini luasnya adalah L sama dengan setengah alas dikalikan dengan tinggi. Sekarang kita rubah alasnya menjadi L. Misalkan di sini adalah L. Ini adalah L. Insert. Misalkan di sini adalah L. Oke. Sorry. Seandainya di sini adalah L. Ini adalah L juga. Ini kita ganti L kecil ya, sorry. L kecil. Jadi L kecil. Berarti luasnya adalah setengah. Lalu kita ganti P-nya menjadi I. Nah, berarti setengah L dikalikan dengan Q. Nah, ya. Seandainya di sini ada titik A, dan sini ada titik B, ya, maka beban yang terjadi pada titik
sama ya, pada titik A setengah L kali Q, pada titik B setengah L kali Q, pada titik A juga setengah L dikalikan dengan Q, ya, sama setengah Q dikalikan dengan L, L-nya adalah 5 meter. Momen maksimum dijadikan Q sebesar 250 kN meter, sehingga beban menjadi berupa bentuk segitiga. Kemudian kita perlu menghitung kembali reaksi yang terjadi akibat pembebanan, sehingga didapatkan W sama dengan Q dikalikan dengan L. Ya, tadi seperti saya sudah bahas, ya, setengah Q dikali L. Q-nya berapa? Setengah. Q-nya berapa? Coba bantu saya jawab. Siapa ya? Tesan, ada Tesan? Iya Pak, ada Pak. Nah, setengah Q dikalikan dengan L. Q-nya udah ketahuan kan? Berapa Q-nya? Q-nya 250 250 kN. Okay. L-nya adalah? Oh, L-nya? L total ya? L total. L totalnya berapa? 625 RB. 625 ya? Kan maksud saya ini si beban segitiga, si momen maksimum kan jadiin segitiga. Ya. Nah, luas segitiga kan setengah dikali alas kali tinggi. Tingginya adalah Q, alasnya adalah L. L-nya berapa totalnya? Totalnya berarti 10. 10. Oke, berarti total W-nya adalah berapa? 120. 50. 50 ya. Kilonewton meter pangkat 2. 1250. Berarti beban total di sini adalah 1250 kilonewton meter pangkat 2. Sekarang berapa reaksi yang dipikul oleh titik A? Berapa? Berarti RA sama dengan tesan berapa? Oh, RA sama dengan Setengah? 1,5 KL. Setengah KL. Kan W totalnya 1250. W total. Ini kan simetris nih. Iya. Ya. Jadi kan dibagi 2 tuh si 1250. Berarti RA sama dengan setengah dikalikan dengan 5. W. W-nya ketahuan 1250. Oh, 1250. Coba. Berarti RA sama dengan setengah dikali 1250. Berapa hasilnya? Hasilnya sebentar Pak, di kedet dulu. Berapa? 1,250. 625 Pak. 625. Nah, 625 satuannya kilonewton meter pangkat 2. Kalau RB-nya berapa? RB-nya 1,5. 1,5. Setengah apa 1,5? Kan simetris. Simetris. Berarti RB-nya berapa? RB-nya berarti 1. Satu apa? Satu apa? 1. Kalau simetris berarti. Kalau simetris kan berarti bebannya bagi 2 tuh. Bagi 2. 1 Tadi per 1. RA udah kebagian. Bentar.
Kalau simetris kan berarti si bebannya dibagi dua, ya. Total Iya. bebannya 1250 nih, dibagi dua. Si RA udah kebagian 625. Berarti si RB bagian berapa? Bagian Hmm, nggak tahu Pak. berapa? Nggak tahu. Ya. Ini kan udah ketahuan. RA sama dengan RB. Ya. Karena dibagi dua, maksud saya gini, ini beban totalnya ada 1250. Dibagi dua, sebagian dipikul sama si RA, sebagian dipikul sama si RB. Berarti RB dapat berapa? Dapat berapa? RA sama dengan RB. Berapa? RA-nya udah ketahuan. Ayo, Kesan. Berapa? Enam dua lima sama ya. Oh iya benar 625 berarti. Oke. Karena ini beban, karena bentuknya simetris. Oke, 2 slide lagi. Sekarang kita cari momen maksimum akibat pembebanan dia. Kita besar. Perlu dibuat permisalan. Misalkan Q aksen dan W aksen seperti gambar di bawah didapatkan sebesar 50x dan W sebesar 20, sehingga MX kemudian RA dikali perlu dibuat permisalan, misalkan Q aksen dan W aksen seperti pada gambar di bawah ini. Q didapat sebesar 50x dan W aksen sebesar 25x pangkat 2, sehingga MX sama dengan RAX min W sepertiga X. RAX ya. Jadi si segi, karena tadi kan bebannya segitiga ya bentuknya. Kita buat dulu bangun segitiga. Kita buat dulu bangun segitiga. Ya. Oke. Sebuah bangun segitiga kita harus tentukan dulu titik pusatnya ada di mana. Oke. Kaitannya dengan inersia. Kita lihat di sini ada 2/3x, ada ini ada 1/3x. Di sini yang dimaksud 2/3 adalah jarak
Seandainya ini keseluruhan total ini adalah X, ini adalah X, kita tentukan dulu titik pusatnya, ini adalah X, berarti di sini adalah C, P, ini adalah 2/3 X. Jadi si beban segitiga udah kita bagi dua. Oke. Lalu di sini ada lagi ini 2/3 X. Ini 1/3 X. Sudah kita ketahui bahwa titik pusat segitiga karena bebannya udah dibagi dua, ya. Ini adalah tingginya adalah Q, ini adalah Q aksen, Q aksen. Ya. Nah, sudah ketahuan si pusatnya ada di sini. Perlu dibuat permisalan Q aksen dan W aksen. Ya. Segitiga tadi kita buatkan W aksennya. W aksennya sama dengan oke, kita pakai rumus segitiga lagi. L sama dengan, coba bantu saya jawab. Siapa? Abdul Malik, ada Abdul Malik? Ada Pak? Abdul Malik. Ya Pak. Ya. Tadi udah ketahuan bahwa RA-nya 625. Ya. Lalu ada beban segitiga sama kaki, ya, yang kita bagi dua menjadi segitiga siku-siku. Cukup. Nah, sekarang kita cari berapa sih nilai W. Ini bentuknya apa nih? Ini bentuk apa nih? Segitiga apa? Segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti rumus luasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah Kali alas kali tinggi. alas kali tinggi. Nah, dengan cara yang sama, alasnya kita ganti menjadi X, setengah dikalikan dengan X, dikalikan dengan, sedangkan T-nya kita ganti menjadi Q aksen. Aksen. Berarti berapa setengah X dikali apa? Si alasnya kita ganti menjadi X, sedangkan tingginya kita ganti menjadi Q aksen. Berarti setengah X dikali apa? Aksen. Dikali apa? Dikali apa? Q aksen Pak. T-nya kita ganti menjadi Q aksen. Jadi setengah X dikali Q aksen. Ya.
aksen. Oke, terima kasih siapa? Abdul Malik ya. Udah dapat setengah ki aksen. Tengahnya tetap 0,5 sama dengan 0,5. Ki aksennya adalah 50x. Dari mana dapat 50x? Jadi ki aksen per ki sama dengan x per 5. Maka ki aksen sama dengan ki dikali x per 5. Ki x sama dengan 250. Sorry. X-nya 250x. Oh ya, sorry. Q-nya adalah 250. X-nya tetap, berarti 250x per 5. 250 dibagi 5 sama dengan 50x. Ya. Oke, saya ulangi. Q aksen per Q sama dengan X per 5. X-nya adalah ini, per 5-nya adalah jarak. Oke. Kenapa ada ki aksen? Karena perlu dibuat permisalan antara ki aksen dan w aksen. Ya, ki aksen per ki sama dengan x per 5. Ya, rumus persamaan. Maka ki aksen sama dengan ki dikali x per 5. Supaya gampang, saya buat quotation, equation. Ki per saya buat di sini. Ki aksen per ki jadi di teknik itu Anda harus terbiasa dengan alfa, beta, gamma, ki aksen, delta aksen, dan lain sebagainya. Sama dengan x per 5. Oke. Nah, berarti ki aksen sama dengan ki aksen sama dengan ki dikali x, ki dikalikan dengan x. Maaf. Nah, format. Sama dengan ki aksen sama dengan copy ki dikali x per 5. Oke. Sudah kita ketahui berarti ki aksen sama dengan ki-nya berapa? Coba saya tanya siapa? Arfiantoro ada? Iya, Pak. Arfiantoro. Ki di sini berapa nih? Ketahuan tuh. Gimana? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Kurang kedengaran. Ki berapa ini? Ki-nya berapa? Berapa ini?
Kelihatan? 250 Pak. 250 kilo 250 Newton per meter persegi. kilonewton meter. Kita masukkan angka 250. Oke, berarti Ki aksen sama dengan 250x per 5. Per 5. 250 dibagi 5 jadi berapa? 50 Pak. 50. 50 apa? 50x. 50x. X ya. Oke. Anda punya 50 apel dibagi ke 10 orang, berarti dapatnya 5 apel ya. 5 50 apel. X. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Arfiantoro ya. Sami-sami Pak. Iya Pak. Oke, kita masukin di sini. Kita ketukar ya. Ini harusnya X-nya di sini. Oke, 0,5 dikalikan Ki aksennya udah ketahuan berapa Ki aksen? Yo, jawab saya. Anggi Indria 50 Pak. 50 X ya. Oke, makasih. 50 X. X. Sedangkan X-nya tetap menjadi X. Nah, sekarang baru kita 50X dikali X berapa? Coba jawab saya. Mediana Utami ada? Halo, Mediana Utami. Hadir Pak. Hadir. Oke, di sini sudah ketahuan ya, berarti luas segitiganya setengah Ki aksen dikali X. Tengahnya menjadi 0,5, Ki aksennya adalah 50X, X-nya tetap. Kita sederhanakan rumus ini. 50X dikali X berapa? 50x pangkat 2. Oke, bahasnya 50X pangkat Pangkat 2. Nah, ini tengahnya belum dikalikan kan? Iya. Kita masukkan di sini. Tengah. Oke. 50X pangkat 2 dikalikan setengah. Jadi berapa? 25x pangkat 2. 25X pangkat 2. Oke, terima kasih Mediana Utami. Iya. Ya. Oke, jadi W aksen di sini adalah 25X pangkat 2. Di mana Ki didapatkan sebesar 50X dan W sebesar 25X pangkat 2. Sehingga didapat MX sama dengan RA dikali X dikurangi W aksen dikali sepertiga X. Ya, sama dengan 625X min 25 per 3X pangkat 3. Kita uraikan. Kita uraikan di sini. Ini ikutin aja rumusnya. Sekarang kita cari berapa momen maksimum pada X sama dengan 5 meter. Ya. Rumusnya adalah RA dikalikan dengan X min W aksen dikali sepertiga X sama dengan 625X. 625 min 25 per 3X pangkat 3. Kita ganti X-nya menjadi 5. Oke. RA-nya berapa? RA-nya berapa? Coba bantu saya jawab. Siapa? Ujang Septian ada? Ujang Septian? Masih ada? Masih hadir, Pak.
Masih hadir. Oke, terima kasih Ujang Septian. RA-nya berapa Ya, di Pak. sini? 6? 625 kilonewton, Pak. 625. X-nya berapa? 625 kilonewton. Ya. Lalu X-nya berapa? X-nya adalah, kita hitung nih, kita buktikan benar nggak momen maksimumnya? X-nya 5 meter, Pak. 0,8. X-nya 5. Oke, makasih. Dikurangi W aksen. Dikurangi W aksen. W aksen sama dengan dikurangi 25. W aksen adalah, apa ini W aksen? 25X pangkat. Halo Ujang? Pangkat 2, Pak. Pangkat 2. Ya, Pak, pangkat X-nya 2. berapa? X-nya berapa? X-nya 5 meter. 5 meter. 5. Oke, 25X pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2. Ya, betul, Pak. Oke. Dikalikan dengan 1/3. Dikalikan dengan 5. Ya. Oke. Ini udah bisa disederhanakan. Ini W 5/25. Oke, ini kasih tanda kurung biar nggak ketukar. 1/3-nya kasih tanda kurung juga biar nggak ketukar. Oke. 625 kali 5 berapa? Ada yang bisa bantu saya? 625 dikali 5. Ada yang bisa bantu? Oke. 3.125, Pak. 3125. 3125. Oke, min 25 dikali berapa ini? 5 pangkat 2 berapa? Berarti 25 kalikan dengan 5 kali 5? 2? 25, Pak. 25. Oke. Dikalikan dengan tanda kurung 1/3 dikali 5. Kita sederhanakan lagi. 3125 dikurang 25 kali 25 berapa? 625 dikali 1/3 kali 5 dikali 5/3 sama ya, berapa? Disederhanakan lagi. 3125 dibagi dikurang 625 kali 5 berapa? Ada yang bisa bantu saya? Halo. Iya, Pak. 625 dikalikan dengan 5. 3125. 3125. 3125 sekarang dibagikan dengan 3. Tiga 125 dibagi 3 berapa? 1041,7. 141,7 ya. Tanda kurungnya bisa kita hilangkan. 1041. Sekarang 3125 dikurang 141, 1041,7 berapa?
2083 Pak. Berapa? 3125 dikurang 10. 2083,3 Pak. 108 2083 7. 2083 Pak. 2000 Pak. Ya. 20. Ya. Terbukti ya bahwa momen maksimumnya adalah 2083,33 kilonewton meter pangkat 3. Ya. Kawan. Berarti momen maksimumnya pada titik W ini adalah 2083 kilonewton meter pangkat 3. Nah, berarti lendutan maksimum pada titik 5 meter adalah 20833 kilonewton meter pangkat 3 dibagikan dengan E dikalikan dengan I. I adalah modulus elastisitas, sedangkan I adalah inersia penampang. Ya. Tadi kalau modulus elastisitas itu dalam satuan megapascal, sedangkan momen inersia dalam satuan sentimeter pangkat 4. Ya. Nah, tergantung bahan yang digunakan untuk balok ini apa? Apakah beton, apakah baja? Ya, nanti nilai modulus elastisitasnya berbeda. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya asumsikan Anda semua paham, ya. Silahkan Anda pelajari lagi soal ini, sudah saya upload di Classroom, ya. Insya Allah nanti soal-soal seperti ini akan keluar di UTS, ya. Oke, saya rasa cukup, ya, dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak.